Perkenalkan, nama saya Christian Wahyu Nugroho, mahasiswa Universitas Terbuka Surakarta, program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0479999177. Pada video kali ini, saya akan memberikan jawaban tugas tutorial ketiga pemrograman berbasis web. Selamat menyaksikan. Untuk soalnya, kita akan mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen. Ya, tugas praktik 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Kemudian soal tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Berfokus aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework. Jadi data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas sebelumnya kita sudah membuat beberapa fitur. Kemudian untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjutkan. Ada catatannya. Menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style. Lalu routing ke halaman lain cukup tab state. Ini contoh untuk indeksnya ya. Kemudian pertama, halaman stok bahan ajar menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Komponennya sebagai berikut. Terdapat fitur untuk mengedit stok, terdapat fitur melakukan filter dan sort, menampilkan status dari stok bahan ajar, lalu ada fitur menambahkan data bahan ajar. Ya, sekarang kita ke soal kedua, tracking DO, delivery order, menampilkan fitur sebagai berikut. Lalu terdapat fitur menambahkan status, petunjuk pengerjaannya sebagai berikut. Ya, durasi video maksimal tidak boleh lebih dari 15 menit. Petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 3. Lalu kita cek dulu untuk soalnya. Ada 2 keterangan utama. Lanjut untuk komponennya, app modal JS sebagai berikut. Kemudian ada DO tracking JS. List dari app JS, ringkasan 20 DO terbaru. Kemudian ada basic validation, if editing replace, compute total from packet list. Jika data yang sudah diisi oleh app JS maka langsung digunakan. Kita ke order from JS, di mana terdapat riwayat pesanan, simple validation. Jika via window data paket maka digunakan. Status page JS sebagai berikut. Ya, ada page empty1 oke. Lalu stok tabel .js-nya seperti berikut. Lalu ke style CSS. Ya. Kita setting ya, background colornya akan saya ganti jadi yellow. Berikutnya, setelah app modal HTML, kita akan melihat DO tracking HTML. Untuk codingnya sebagai berikut, ada tombol tambah DO, lalu ada riwayat perjalanan dan daftar ringkasan DO, modal tambah atau edit DO. Ya, lalu kita ke order form HTML. Berikut codingannya, form pemesanan bahan ajar. Lalu ada riwayat pesanan.
Kita ke status batch, tersedia, batch available, lalu stok tabelnya, itu filter dan kontrol, ada juga tabel stok, lalu form tambah cepat, modal edit. Berikutnya kita akan ke services untuk JS-nya, API JS sebagai berikut. Ada global, kemudian simpan ke global, lalu app JS-nya. Ada daftar file template, ada daftar file script, dan ada helper load text file, inject semua template ke DOM, transfer children ke body, dynamic load script komponen, lalu ada load application data, fallback coba ambil file, lalu optional store global small set, mapping nama komponen, lalu ada change view and scroll to top. Untuk data bahan ajar JSON kita dapat dari lampiran tugas, jadi tinggal kita unduh aja dan kita kopikan ke komponen proyek kita bagian data. Pertama kita akan melihat struktur proyeknya. Untuk tugas 3 program berbasis web ini, di folder aset ada CSS yang berisi style CSS dan image untuk logo UT. Lalu ada data dengan berisi data bahan ajar JSON. JS ada komponen app model JS, DO tracking JS, order form JS, status batch, stock table JS, service-nya ada API dan app JS. Lalu untuk template-nya ada app modal, DO tracking, order, status batch, stock table HTML, dan yang utama index HTML. Index HTML-nya codingnya sebagai berikut, ada header-nya yang menampilkan logo UT, kemudian ada root view menu, kemudian ada area content, footer, services, components, ya. Lalu selanjutnya ada stok tabel HTML. App modal dulu, app modal HTML sebagai berikut codingnya. Lalu kita coba akan run apakah berhasil. Start debugging. Kita akan coba dulu menunggu hasil run-nya. Run and debug. Ya, berhasil. Sekian tugas tutorial ketiga pemrograman berbasis web dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon koreksi. Sekian dan terima kasih.